hampir 10 tahun kasus ini tak terpecahkan. Padahal nih ciri-ciri pelaku itu udah dikantongi oleh polisi. Tapi entah kenapa pelaku sulit sekali ditangkap. Mari kita bahas dan tebak siapa pelakunya. Jangan terkecoh, oke? Ini dia kasus Daniel Morcombe, bocah yang tiba-tiba hilang saat menunggu bus. Selamat datang di channel Faaken. Channel ini hampir setiap hari mengupload video short dengan pembahasan hal unik, menarik, hingga seram di seluruh dunia. Tapi konten utama di channel ini itu ada 3 genre, yaitu Coki, Crime Watch, dan Strange Thing. Untuk penjelasan tentang 3 genre ini bisa baca di komentar, oke? Dan tema video kali ini adalah Crime Watch. Di sini kalian harus pecahkan kasus ini dan tebak siapa pelakunya. Oke, let's enjoy the Crime Watch. Pada tanggal 7 Desember 2003 di Queensland, Australia, ada seorang anak berusia 13 tahunan lah yang bernama Daniel. Dia itu terkenal anak yang rajin, baik. Nah, kebetulan pada saat itu dia bersama kakaknya itu sedang membantu tetangganya menanam sebuah tanaman gitulah. Nah, tentu setelah itu mereka mendapatkan upah. Dan setelah mendapatkan upah, beres-beres, Daniel itu langsung ingin pergi ke supermarket untuk membeli hadiah Natal. Nah, Daniel juga sempat mengajak 2 saudara lainnya untuk ikut, tapi ya mereka nggak bisa karena kebetulan cuaca pada saat itu lagi hujan dan saudara satunya lagi itu sedang ada janji lah dengan temannya. Nah, pada saat itu juga kebetulan orang tuanya Daniel itu sedang tidak ada di rumah. Jadi ya Daniel itu berangkat sendirian. Tapi ya karena memang Daniel anak yang cukup pemberani juga dan sudah terbiasa juga pulang pergi sendiri ke supermarket, jalan kaki, naik bis, udah biasa gitu. Nah, singkat waktu ternyata Daniel itu jadi ke supermarket ya, jadinya pukul 1 siang. Dia berangkat ke supermarket, dia berjalan menunggu bus di halte bis dekat jalan layang Kiel Mountain Wombai. Singkat waktu nih, Daniel menunggu lama tuh di halte bus, nggak ada bus datang. Dan ternyata bus yang ke arah Daniel itu sedang ada masalah alias mogok, sekitar 700 meter lah di posisi halte Daniel berada. Nah, untungnya tak lama kemudian ada bus pengganti yang datang. Tapi bus itu karena terburu-buru itu nggak berhenti di tempat halte tempat Daniel berada. Tapi sang supir itu sempat memberi isyarat ke Daniel bahwa akan ada bus lain di belakang. Nah, tentu Daniel di sini paham dan ya udah menunggu aja. Nah, singkat waktu pukul 4 sorean lah, orang tua Daniel itu sudah pulang ke rumah. Ya ternyata di rumah itu hanya ada Bradley. Tentu orang tua mereka itu menanyakan kemana Daniel dan Dean. Ya, Bradley menjawab Daniel sedang ke supermarket. Dean itu sedang ada janji dengan temannya. Nah, tapi ini singkat waktu udah ditunggu sekian lama, yang pulang hanya Dean saja. Daniel tidak kunjung pulang. Orang tua Daniel tentu khawatir dong, hingga mereka sempat menelpon pihak bus dan menanyakanlah. Dan setelah ditelepon, diinfokan, ditanya, ternyata emang ada bus mogok, makanya ada keterlambatan. Tapi pihak bus sudah bilang bahwa ada bus pengganti yang datang. Nah, tentu orang tua Daniel di sini merasa cemas karena harusnya Daniel itu naik bus lain. Tapi sampai sekarang Daniel tidak kunjung pulang. Di sini orang tua Daniel itu berusaha sendirilah mencari Daniel sendiri. Ya mungkin Daniel tersesat, sekarang sedang berjalan kaki, mungkin ya kan? Nah, tapi hingga pukul 7 malam orang tua Daniel tidak mendapatkan dan tidak menemukan apa-apa tentang Daniel. Karena sudah bingung dan khawatir sekali, akhirnya mereka mencoba melaporkan hilangnya Daniel ke polisi. Tentu dengan cepat polisi memproses dan menerima laporan lah. Tapi polisi meminta orang tua Daniel menunggu informasi lanjut dari pihak polisi. Nah, sambil menunggu update dari pihak polisi, orang tua Daniel terus berusaha mencari Daniel. Mereka juga menghubungi teman-temannya Daniel, siapapun lah yang kenal dan pernah dekat dengan Daniel. Lingkungan rumah pun itu tidak luput dari pencarian orang tua Daniel. Bahkan mereka sampai menelusuri beberapa kali arah ke tempat supermarket yang dituju Daniel. Tapi ya sampai pukul 9 malam pun info tentang Daniel sedikit pun itu tidak mereka dapatkan. Hingga nih esok harinya pukul 9 pagian lah, Daniel resmi dinyatakan hilang oleh pihak kepolisian.
polisi juga itu merilis foto Daniel, menginfokan ke media lah untuk disebarkan info tentang hilangnya Daniel. Dan di hari yang sama juga, investigasi dan pencarian Daniel itu mulai dilakukan. Sampai-sampai nih pencarian Daniel itu dibantu dengan helikopter. CCTV dicek di setiap sisi mall, orang-orang diinterview, tapi hasilnya lagi dan lagi masih nol. Tapi ya polisi terus melakukan pencarian, menginterogasi lebih banyak orang, hingga nih akhirnya ada pecahan informasi yang polisi dapatkan bahwa sempat tuh ada orang yang melihat seorang anak yang diam di halte bus dekat dengan jalan Kiel, dan besar kemungkinan itu adalah Daniel. Nah terus nih ada seorang supir dan beberapa penumpang lainnya lah yang sempat tuh mereka melihat anak kecil dengan ciri-ciri mirip dengan Daniel itu menunggu di halte bis. Tetapi di belakang Daniel itu ternyata ada seorang laki-laki yang sedang diam. Saksi lain juga sempat melihat mobil sedan biru yang terparkir di halte tempat Daniel menunggu. Dan dari sekian banyak potongan informasi, akhirnya deskripsi calon pelaku atau orang yang paling dicurigai itu berhasil didapatkan. Bahwa dia bertubuh kurus, berjenggot tipis, bertato di pundak, rambut pendek, dan beranting sebelah kiri. Di sini, polisi dan detektif langsung mencoba mengidentifikasi sosok pria tersebut dari ciri-ciri yang polisi telah dapatkan. Dan hasilnya, polisi menginterogasi 39 orang yang memiliki rekam jejak kriminal dan dicurigai sebagai sosok laki-laki misterius yang ada di belakang Daniel. Tapi, lagi dan lagi, hasilnya nol. Tidak ada satupun yang dicurigai dan mereka semua punya alibi kuat. Hingga nih kasus ini menjadi tak terpecahkan sampai beberapa tahun. Singkat waktu nih, di akhir tahun 2008 lah, pemerintah bersama beberapa donatur dan masyarakat itu menggalang donasi dan terkumpullah $1 juta Australia atau sekitar 9 miliaran lah. Nah jadi dana ini dikumpulkan dan dijadikan hadiah sayembara lah bagi siapapun yang berhasil menemukan Daniel. Ya hadiah sayembara yang besar, tapi hasilnya lagi dan lagi masih nihil. Hingga akhirnya sekian waktu lama pencarian, dari 10.000 wawancara, 300 telepon, pencarian bertahun-tahun, akhirnya polisi menemukan pelaku. Nah tapi di sini saya akan menyebutkan 2 calon pelaku lah untuk kalian tebak, dan salah satunya dia adalah pelakunya. Coba teliti dan gunakan intuisi kalian. Kira-kira dari 2 orang ini mana pelaku yang sebenarnya? Calon pelaku yang pertama itu bernama Brad Peter Cowan. Dia adalah seorang yang memiliki track record kejahatan yang cukup banyak. Bahkan dia tercatat juga pernah dipenjara karena kasus pedofil dan beberapa kasus kriminal lainnya lah. Dan pada bulan Desember 2003, tepatnya 2 minggu setelah hilangnya Daniel, dikala itu Brad itu pernah diinterogasi, tetapi dia tidak ditangkap karena memang tidak ada bukti kuat dan alibinya juga kuat. Calon pelaku kedua. Jadi ada salah satu media di sana yang menginfokan bahwa ada orang yang patut dicurigai sebagai pelaku hilangnya Daniel, yaitu Douglas Brian Jackway. Douglas itu adalah laki-laki yang penuh dengan catatan kriminal juga, termasuk kriminal soal pedofil. Apalagi nih, Douglas itu tercatat tinggal tidak jauh dari halte bus tempat Daniel menghilang. Ditambah ciri-ciri fisiknya itu mirip seperti yang dideskripsikan para saksi di kala itu. Nah, sekarang pikir-pikir dan coba tebak siapa pelakunya. Konsentrasi, ulangi, dan kuatkan intuisi kalian. Sudah ditebak? Benar. Fix pilihan kalian. Coba deh pikir-pikir lagi lah. Oke, sudah? Oke, saya kunci jawaban kalian. Mari kita lanjutkan ceritanya. Nah, sebelum saya menyebutkan siapa pelakunya, mari saya jelaskan kronologi sebenarnya apa yang terjadi. Karena mungkin kali aja kalian ingin berubah pikiran setelah tahu kronologi sebenarnya. Nah jadi di hari kejadian, pelaku itu sedang menyetir mobil dan gak berniat apa-apa, gak berniat melakukan kriminal. Nah tetapi dia melihat seorang anak sendirian di halte bus. Yap, dia adalah Daniel. Pelakunya ya memang seorang pedofil. Jadi ketika melihat anak kecil sendiri, tentu mereka memikirkan yang enggak-enggak. Maka dari itu pelaku itu langsung memarkirkan mobil di halte itu. Ya pelaku itu berpura-pura sedang menunggu bus juga, dan di sana ya mendekati Daniel, mengajak ngobrol lah. Dan benar saja, bus yang ingin ditumpaki Daniel itu tidak berhenti.
Nah, makanya pelaku langsung menawarkan tumpangan pada Daniel dengan alasannya pelaku memiliki tujuan yang sama kebetulan. Nah, setelah berkendara cukup lama, sekitar setengah jaman lah, Daniel itu mulai merasa kayaknya ada yang aneh deh. Daniel merasa tidak nyaman dan benar saja, ternyata pelaku membawa Daniel ke rumah kosong yang ada di tengah hutan. Nah, tentu pelaku itu berniat menggitukan Daniel. Tapi ternyata Daniel di sini melawan hingga ya pelaku terpaksa harus mencekik Daniel hingga Daniel meninggal. Karena panik tentu dong pastinya, Daniel itu langsung dibawa ke hutan lebih dalam oleh sang pelaku. Nah, di sini pelaku itu mulai melucuti pakaian Daniel dan pelaku itu mulai memisahkan bagian-bagian tubuh Daniel. Dan setelah itu Daniel ditenggelamkan di dasar air lah, ditutupi dengan lumpur dan ditutupi dengan dedaunan ranting-ranting gitulah. Dan itulah kronologi yang sebenarnya. Nah, sekarang silahkan tebak siapa pelakunya dari dua orang ini. Coba sekali lagi tebak. Mau pindah pilihan silahkan, mau tetap ya silahkan. Sudah dipilih? Oke, saya kunci jawabannya. Mari lanjut ceritanya. Dan dari dua calon tersangka yaitu Brad dan Douglas, pelakunya adalah Brad. Yap, Brad adalah pelakunya. Ditambah nih, Brad adalah orang yang paling dicurigai oleh keluarga Daniel. Dan benar saja, setelah dilakukan interogasi untuk kedua kalinya dan melakukan investigasi lebih dalam oleh polisi dan detektif, Brad sangat dicurigai sebagai pelaku. Nah, tapi polisi di sini nggak langsung menangkap karena belum punya bukti kuat. Tapi polisi sangat kuat dugaannya Brad adalah pelakunya. Maka dari itu, polisi di sini menjebak Brad untuk mengakui perbuatannya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat organisasi kriminal mafia yang membuat supaya Brad bergabung ke dalam organisasi mafia ini. Dan hal ini biasa disebut dengan misi Brapopista. Nah, jadi organisasi mafia ini mempunyai aturan, yang mana aturannya adalah setiap orang yang bergabung sebagai bukti loyal, mereka harus mengakui kejahatan apa yang pernah mereka lakukan. Ya, tujuannya sudah pasti untuk mengatas kejujuran, kepercayaan. Dan yang paling penting, organisasi mafia ini bisa membersihkan nama-nama setiap anggotanya dalam catatan kriminal. Dan tentu kasus yang mafia ini, tanda kutip mafia buatan polisi ya kan, yang ditanyakan pada Brad adalah kasus Daniel. Di sini awalnya Brad tidak mengakui, tapi keinginannya masuk dan fokus di dunia kriminal mafia, akhirnya Brad mengakui perbuatannya. Nah, yang Brad tidak tahu adalah para mafia yang Brad percayai adalah ternyata polisi yang menyamar. Dan semua ucapan yang diceritakan Brad itu direkam. Singkat waktu nih, Brad dan para mafia yang sebenarnya polisi itu datang ke lokasi di mana Brad menghabisi Daniel. Ya, tujuannya untuk membersihkan TKP. Tapi yang Brad tidak tahu adalah di sana polisi sudah menunggu. Dan sudah pasti akhirnya Brad ditangkap di situ. Police! Stay there, Brad. Stay where you are. Stay where you are. Stay where you are. Police. Dan sudah pasti akhirnya Brad tertangkap. Singkat waktu, pada tanggal 21 Agustus 2011, setelah menyisir beberapa hari di TKP, akhirnya polisi menemukan sepatu Daniel, celana, dan beberapa kerangka yang setelah dites DNA, ternyata itu adalah kerangka Daniel. Dan akhirnya pada 7 Desember 2012 Daniel dimakamkan. Dan lebih dari 2000 orang itu datang untuk ikut berkabung. Singkat waktu akhirnya pada tanggal 6 Februari 2014 Brad itu didakwa atas kasus ini, kasus Daniel. Dan finalnya pada tanggal 14 Maret 2014 Brad dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan bisa mengajukan pembebasan bersyarat setelah dipenjara 20 tahun. Sedih sekali sih, bertahun-tahun akhirnya tertangkap juga. Ya intinya jangan pernah membiarkan anak kita, adik kita, saudara kita, itu siapapun lah, itu keluar sendirian. Itu bahaya soalnya. Tapi gimana? Apakah kalian bisa menebak pelakunya? Coba tulis di komentar. Thanks dan nonton Crime Watch kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kalian sehat selalu dan rezeki lancar. Bye.